Oke, halo, selamat malam buat teman-teman para member Zona Tutorial. Makasih ya udah mau join di live streaming kita malam hari ini. Jadi malam hari ini saya itu live streaming khusus membahas tentang thumbnail dan judul ya. Sesuai dengan judul live streaming kita malam hari ini. Judulnya itu koreksi thumbnail dan juga judul dari channel teman-teman para member ya. Kebetulan ini udah ada beberapa orang yang hadir. Terima kasih ya yang udah hadir. Boleh nih, apa kabarnya ya? Terus teman-teman nih dari mana? Coba deh komen dulu. Nanti saya kepoin channelnya. Saya akan lihat-lihat thumbnail dan judulnya. Seperti yang kita tahu ya bahwa thumbnail ataupun judul video yang kita upload itu memang harus benar-benar bisa membuat penonton itu tergoda ya untuk mengklik video kita gitu. Ya, Josie Gaming yang dikoreksi member yang join ya. Jadi member yang join di kelas koreksi channel dan kelas konsultasi malam hari ini saya bakal koreksi ya, khusus di bagian thumbnail dan juga judulnya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa thumbnail itu kan penting banget ya. Thumbnail dan judul video itu penting banget karena itu yang akan membuat orang mau atau tidak menonton video kita. Jadi kalau thumbnail kita saja tidak menarik, kemungkinan besar video kita sebagus apapun itu justru tidak akan dilihat sama penonton gitu. Jadi saya mulai dari thumbnail dan juga judulnya. Ini saya lihat ada beberapa channel yang join. Coba saya buka dulu channelnya Kreatif Channel Aisyah ya. Kreatif Channel ya, terima kasih ya Sere Redcat Mentawai. Wah, ini dari Mentawai nih bosku. Apa kabarnya bosku? Kreatif Channel Aisyah. Oh iya, suara saya kedengeran nggak nih? Ngomong-ngomong, suara saya jelas nggak? Cek 1 2, cek sound. Ini ada channelnya Bunda Aisyah ya, dari Kreatif Channel. Ini bannernya kelihatannya udah diganti ya. Bannernya udah kelihatan rapi daripada yang sebelumnya. Ini bagus banget. Udah ada nama channelnya, kumpulan video kreatif. Nah, keren. Oke, Josie Gaming, terima kasih ya udah konfirmasi suaranya jelas ya, kedengeran. Oke. KCA Kreatif Channel Aisyah, kumpulan video kreatif. Dari bannernya sih udah lumayan ya, 300 subscriber. Tetap semangat ya Bunda Aisyah upload videonya. Buat teman-teman, suaranya kecil. Cek. Di sini suaranya udah saya fullkan. Berarti saya yang harus keras-keras ya. Di sini soalnya lagi hujan juga. Tapi kedengaran ya suaranya. Ini video tentang video kreatif ya, ide kreatif membuat lampu hias, ada cara membuat bunga dari sarung buah apel. Wow, memang kreatif ya videonya. Halo Kak Asna Family, apa kabarnya? Terima kasih sudah hadir. Musiknya terlalu kencang ya, kita kecilkan musiknya kalau terlalu kencang. Ya, terima kasih Bang Bistot, walaupun lagi jagain apa tuh? Lagi jagain kafe ya. Gak apa-apa, terima kasih udah nyimak. Gimana nih, suaranya udah oke belum? Ini suaranya udah saya kecilkan backsoundnya.
Ya, jadi channelnya kreatif channel Aisyah ini 4 hari yang lalu masih upload. Oke. Ya, oke. Siap, siap. Terima kasih konfirmasinya. Nah, 4 hari yang lalu ini thumbnailnya untuk Bunda Aisyah. Ini ide kreatif membuat tempat lampu hias ya, tempat lampu hias. Nah, jadi bisa pancing dulu tuh, bisa tulis dulu di penelusuran ya, ide tempat lampu hias. Ya, kita lihat dulu nih gimana thumbnail orang-orang gitu. Nah, jadi kalau dilihat di sini untuk ide kreatif membuat lampu-lampu hias itu keren-keren ya, seperti ini. Nah, jadi dari sini kita udah bisa lihat untuk channelnya Kreatif Aisyah. Untuk thumbnailnya kalau bisa jangan terlalu ramai. Ini kan ramai banget nih, ada ini ya. Kalau bisa disederhanakan lagi gitu. Ditampilkan satu apa aja, ditampilkan satu hasilnya gitu. Hasil dari tempat lampu hiasnya. Kan di thumbnail ini yang kita jual ataupun yang kita tonjolkan adalah tempat lampu hiasnya gitu. Nah, jadi tempat lampu hias itu yang harus diperbesar ya, misalkan seperti mana ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kan ide kreatif membuat vas bunga. Nah, di sini kan thumbnailnya itu agak sedikit jelas gitu ya hasilnya. Jadi ini terlalu ramai, coba nanti disederhanakan lagi ya Bunda Aisyah. Buat teman-teman sambil saya koreksi thumbnailnya, boleh tanya-tanya di kolom komentarnya ya. Nih, cara membuat bunga dari sarung buah apel. Nah, itu udah lumayan menarik nih, apanya, gambarnya tuh besar, fokus gitu ya. Cuman kalau bisa carilah background yang jangan warna hitam, karena warna hitam itu terlihat gelap ya Bunda Aisyah. Jangan terlalu pilih warna yang gelap banget backgroundnya. Coba cari background yang agak terang lagi. Cara membuat bunga dari sarung buah apel. Cara membuat bunga dari sarung, ada ya, cara membuat bunga dari sarung buah apel. Oke, jadi mungkin ini target dari judulnya ya, ini mungkin target dari judulnya. Tapi di sini kalau biar lebih menarik lagi, judulnya itu bisa dibuat versi baru, misalkan di depan judulnya tuh ditambahin gitu, terbaru atau versi terbaru cara membuat bunga dari sarung buah apel, misalkan seperti itu. Jadi harus ada kata-kata yang menarik di judul itu, jadi biar judulnya itu nggak terlalu polos ya, biar judulnya itu nggak terlalu polos. Memang judulnya ini udah mengandung kata kunci, tapi coba dibuat lebih menarik lagi. Di bagian depannya bisa ditambahkan kata-kata yang menarik gitu ya, misalkan versi baru atau simple dan mudah cara membuat bunga dari sarung buah apel, misalkan seperti itu. Jadi begitu orang dapat notifikasi ataupun video kita lewat di beranda orang, itu justru orang lebih tertarik gitu ya. Jadi coba untuk bermain lagi judulnya Bunda Aisyah, judulnya lebih menarik lagi ya. Untuk thumbnailnya jangan terlalu mencari background yang gelap warna hitam, dan coba tonjolkan produk utamanya. Kalau lagi buat tempat lampu hias ya berarti tempat lampu hias itu yang gambarnya diperbesar. Hasilnya tuh kita tunjukkan gimana sih hasilnya gitu. Ya, itu untuk channelnya Bunda Aisyah. Saya lanjut ke channelnya siapa ini? Ke channelnya Bistot Kitchen ya, Bistot Kitchen. Bistot Kitchen. Kitchen ini kayaknya masakan ya. Ini ya 200-an subscriber. Ini kontennya tentang apa? Halo Kak Rumah Aziza, baru gabung ya, makasih udah gabung di live streaming Zona Tutorial. Rumah Ziza ya, nanti Rumah Ziza kakak Zizanya join di kelas mana tuh?
kalau Kak Zizanya join di kelas koreksi channel, saya bakal kepoin thumbnailnya. Rumah Ziza di kelas koreksi channel ya. Oke, nanti saya akan kepoin thumbnail channelnya, thumbnail videonya ya maksud saya. Distort Kitchen. Nah, ini bannernya udah oke, fun cooking ya. Videonya udah lumayan banyak juga ya, videonya udah lumayan banyak. Ini channelnya tentang apa nih? Channel komedi yang disertai cara masak buat penghilang kejenuhan. Oh, channelnya komedi, tapi ada konten-konten masaknya. Nah, jadi kalau saya lihat sekilas di bagian thumbnailnya ya, bagian thumbnailnya itu ya, buat teman-teman yang mau tanya-tanya, halo Ungame Sport ya, terima kasih buat Ungame Sport udah hadir. Jadi untuk thumbnail ini, kalau saya lihat sekilas ini belum ada konsistennya ya. Jadi cobalah nanti untuk jenis hurufnya itu dikonsistenkan lagi ya, karena di sini kan hurufnya itu warnanya campur-campur gitu. Di sini ada warna merah, di sini juga ada warna warna ungu ya. Jadi kalau bisa tulisannya itu disamain warnanya gitu, jadi biar ada ciri khasnya gitu. 8 hari lalu masih upload, nggak ikut lebaran bocor puasa. Nah, sebenarnya kalau untuk judulnya nih udah lumayan menarik nih. Judulnya ada kata kunci juga, lebaran ya. Ini juga ada kata kunci, es campur para sultan dijamin puas. Nah, judulnya udah menarik nih, judulnya udah bagus. Cuman di sini Hasna Family ya, Hasna Family, sebentar saya cek ya. Untuk Hasna Family itu kayaknya di Hasna Family itu join di kelas paling pertama, kelas tanya jawab. Jadi boleh deh tanya-tanya ya. Bunda Aisyah ya, itu tadi masukan untuk Bunda Aisyah. Di sini kan judulnya udah bagus nih, es campur para sultan dijamin puas. Itu keren banget, judulnya udah lumayan menggoda nih. Tetapi di bagian thumbnailnya justru es campurnya itu nggak ada, es campurnya itu nggak kelihatan. Nah, jadi nanti kedepannya kalau lagi ngomongin es campur, mungkin thumbnailnya itu ditampilin tuh es campurnya tuh kayak mana gitu. Mana sih es campur yang katanya dijamin puas tuh mana gitu. Nah, itu harus ditampilin di bagian thumbnailnya ya. Itu. Jadi sama seperti ini nih, takjil simple bolu mini karamel. Nah, di bagian thumbnailnya justru tidak terlihat mana bolu mini karamelnya gitu. Jadi untuk channelnya Distort Kitchen ini, nanti kedepannya kalau membuat thumbnail coba ditampilin apa yang mau dijual di thumbnailnya gitu ya, apa yang mau ditonjolkan di bagian thumbnailnya itu tunjukkan sama penonton gitu. Sama seperti konten-konten tutorial YouTube gitu ya, misalkan cara cepat mendapatkan 1000 subscriber. Nah, nanti di bagian thumbnailnya itu pasti ditunjukin tuh bahwa subscriber itu udah lebih dari 1000 ya, mungkin cara cepat dapat subscriber gitu. Nah, sama seperti ini. Jadi ini videonya saya lihat ngomongin soal es campur, dan di bagian thumbnailnya justru es campurnya nggak kelihatan. Jadi nanti coba tampilin es campurnya itu besar-besar gitu ya, besar-besar. Jadi biar penonton itu bisa tertarik gitu, karena judulnya udah bagus. Ada es krim penambah gairah, tuh es krimnya juga nggak kelihatan. Jadi untuk bermain judulnya udah lumayan bagus saya lihat, cuman di bagian thumbnailnya masih kurang. Nah, ini kan seperti ini nih, Aglio Tuna penambah stamina ya, penambah stamina episode 3 gitu. Nah, ini kan kelihatan tuh bagian apa yang dibuat tuh kelihatan. Nah, jadi itu ya masukan untuk thumbnailnya gitu, thumbnail untuk channelnya Mr. Kitchen. Selanjutnya saya masuk ke channelnya siapa nih? Ada channelnya siapa lagi nih? Bang Hari Chandra. Ya, Bang Hari Chandra nih kalau nggak salah saya baru join. Hari Chandra.
Bang Hari Chandra, mana nih channelnya? Ini ya. Ya, ini channelnya Bang Hari Chandra. Ini channelnya tentang apa nih? Coba saya kepoin dulu. Channelnya ini tes aja Hari Chandra, katanya healing collection permata BRI. Bunga terakhir vlog ya. Kayaknya kegiatan di kantor atau di mana ini? Channelnya ASM Min Center. Oh, bukan ini ya, bukan akunnya ya. Jadi joinnya pakai akun Bang Chandra ya, cuman channelnya ASM Min ya. Min Center. Yang ini kah 1000 subscriber? Coba konfirmasi dulu Bang Chandra. Pikiran, perasaan, perilaku. Bener nggak ini channelnya Bang Chandra? Saya lupa tadi buat formulirnya. Harusnya tadi saya buat formulirnya biar teman-teman bisa ngisi, biar saya nggak kesulitan nyari nama channelnya. Nah, oke. Jadi ini channelnya udah 1180-an ya. Ini channelnya tentang apa? Motivasi, narasi, dan terapi. Ini kayaknya kontennya masih campur ya. Subscribernya banyak tapi yang nonton masih 4 ribuan kali ditonton. Ini dapat subscribernya dari murni atau gimana nih dapat subscribernya Bang Chandra? Bang Chandra ini di kelas konsultasi ya. Kalau nggak salah di kelas konsultasi, nanti kita bisa video call langsung ya. Nanti kapan-kapan kita bisa video call langsung ngomongin soal analitik dan channelnya. Jadi malam hari ini saya kepoin dulu thumbnail dan judulnya. Jadi ini channelnya tentang motivasi, narasi, terapi. 13 jam. Ya Bang Bistot Kitchen ya, gitu ya. Jadi udah saya koreksi tadi masalah thumbnailnya Bang Bistot Kitchen. Nanti ditampilin lagi ya produk yang mau dijual di thumbnail ataupun yang mau ditonjolkan di thumbnail itu harus lebih jelas gitu, karena judulnya udah oke. Diet bawah sadar, gunakan tombol ajaib. Frame, cara pandang seseorang dari, ya ini kalau dilihat sih, kalau saya lihat sekilas untuk thumbnailnya ya, saya lihat sekilas untuk thumbnailnya itu udah lumayan oke desainnya, udah ada ekspresinya juga. Justru di sini yang menjadi brandnya, menjadi brandingnya ataupun yang menjadi pengingat orang-orang itu justru wajahnya gitu, wajah Bang Chandranya gitu. Nah ini keren, ada wajah Bang Chandranya. Kalau bisa konsisten ada wajah Bang Chandranya, dan orang nanti bisa paham gitu, bisa paham oh ini videonya Bang Chandra gitu. Jadi sama seperti kontennya Zona Tutorial, itu kan hampir di setiap thumbnail saya itu ada wajah saya gitu. Jadi ketika dia ada di beranda orang udah tahu oh ini si Zona Tutorial gitu. Ya untuk end gaming spot ya, nanti kita kepoin thumbnailnya. Saya lagi koreksi Bang Chandra nih, Bang Chandra. Cara pandang seseorang dari realitas eksternal. Nah ini sebenarnya untuk perkembangan channelnya Bang Chandra, ASM Min Center ini coba difokuskan kalau motivasi aja gitu. Jadi lebih oke menurut saya gitu. Karena untuk thumbnailnya ini udah lumayan bagus desainnya. Cuman kalau untuk tulisan seperti ini kalau bisa dikurangi ya Bang Chandra. Ini tulisannya terlalu ramai, warnanya juga nggak jelas. Ya jadi kalau bisa thumbnailnya itu jenisnya seperti ini kan bagus. Ya, realitas eksternal nih. Kan thumbnailnya ada wajahnya, ada tulisan juga jelas gitu ya. Atau yang seperti ini juga bagus nih, cara pandang seseorang. Tapi kalau yang ini
video 2 hari yang lalu itu kurang menarik menurut saya. Kenapa? Karena tulisan yang banyak ini nggak terbaca, karena dia tidak jelas warnanya nih, entah warna pink atau warna merah, itu kurang jelas ya gitu Bang Chandra. Jadi kalau untuk thumbnail usahakan memang tulisannya itu jelas gitu. Videonya juga masih sedikit ya, otomatis PR pertamanya adalah perbanyak videonya gitu. Kalau untuk judul menurut saya udah oke ya. Kalau untuk judul menurut saya udah oke. Oke, next siapa nih yang masih hadir nih? Siapa yang masih hadir? Coba absen dulu nih, biar kita bisa lanjut. Ya, jadi untuk PR-nya Bang Chandra ASM Main Center ini, untuk thumbnailnya itu kalau bisa tulisannya harus jelas, misalkan seperti ini ya, dan juga thumbnailnya harus konsisten menggunakan wajah biar orang lebih paham oh ini Bang Chandra gitu. Kemudian videonya juga masih sedikit, pastinya perbanyak video lagi ya. Komunitasnya juga masih kosong. Hasna Family ya, Hasna Family. Hasna Family. Ya, Rumah Ziza, oke. Hasna Family, bener nggak nih? Bener nggak ini thumbnailnya? Thumbnailnya pakai baju warna naik Honda bertiga baju. Oh ya, ini ya. Ini thumbnailnya. Thumbnailnya. Maksud saya ini channelnya. Oke. Joshi Gaming, nanti kita kepoin lagi ya. Yang udah absen nanti kita bakal kepoin. Ini saya dari Hasna Family, kemudian nanti Rumah Ziza, setelah itu Joshi Gaming. Ya oke ya. Untuk bannernya sih udah jelas ya, Hasna Family. Wah, ini tulisannya benar-benar besar, dan mungkin ditambahin lagi nih bannernya di bawahnya, bisa tambahin kata-kata apa gitu. Ini channelnya tentang, udah banyak juga ya subscriber, udah 1000-an. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Hasna Family akan menyajikan beragam konten, bermain, belajar, traveling, mukbang. Nah, ini adalah suatu kendala ya kalau kontennya tuh campur-campur. Kalau bisa kontennya jangan campur-campur. Cara tanpa VPN, cara mendapatkan 4000 jam tayang, lebaran asik, info masih, toko baju rame, tanda lebaran. Nah, ini kalau untuk ya oke, Ungaming Sport ya, nanti kita kepoin. Ini kontennya masih campur-campur ya, kontennya masih campur-campur. Kalau bisa itu fokus aja kalau mau kegiatan sehari-hari. Untuk thumbnailnya ini kan ngomongin tentang cara mendapatkan 4000 jam tayang. Jadi untuk di bagian thumbnailnya itu jangan banyak tulisan, cukup kasih tahu aja sama penonton mana sih yang dapat 4000 jam tayang. Bisa bentuknya grafik naik ke atas, atau bisa kita buktikan bahwa kita sudah dapat 10.000 jam tayang, misalkan seperti itu. Jadi di bagian thumbnailnya itu kita menonjolkan 4000 jam tayangnya itu gitu. Kalau ceritanya tentang jam tayang, tapi kayaknya nih lagi makan sambil ngomongin jam tayang. Ini ada juga kesenian budaya kuda lumping, sekar jagat, kesenian. Nah, ini kalau dilihat di thumbnailnya, ini thumbnail video terbaru 1 hari yang lalu, ini tulisannya itu kurang jelas. Jadi sebaiknya tulisannya warna kuning itu dikasih background ya untuk Hasna Family.
dikasih background belakang gitu ya berwarna. Tadi saya baru upload tuh gimana cara membuat tulisan yang ada backgroundnya. Tadi saya baru aja upload, nanti bisa ditonton. Jadi biar tulisannya tuh jelas, karena di sini saya menggunakan komputer aja itu tulisannya nggak jelas, tulisan kuningnya itu nggak jelas di video baru ya, apalagi menggunakan HP itu biasanya lebih nggak jelas. Makanya di sini tulisan tuh harus bener-bener jelas dan kontras. Kalau untuk judulnya udah oke ya, ada kata kuncinya kesenian budaya kuda lumping, ini kan sebuah kata kunci ya. Terima kasih Joshi Gaming udah gunain chattingnya di member ya, sampai warnanya warna hijau. Oke. Kemudian di sini juga nih ya, campur masih, ini kontennya masih campur, kalau bisa difokuskan. Yang penting untuk di thumbnail itu, yang penting kalau untuk Asna Family itu di thumbnailnya tulisannya tuh jelas gitu, tulisannya jelas, dan sampaikan di thumbnail itu apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita sampaikan. Misalkan kita mau mukbang ya berarti apa yang kita mukbang tuh harus diperlihatkan gitu. Saya lihat di sini lebaran nih, lebaran asik bersama keluarga di kampung ya, ini kan judulnya udah oke. Cuman untuk thumbnailnya itu tulisan yang warna merah di bawah, selamat hari raya Idul Fitri, itu nggak kelihatan di komputer aja nggak kelihatan, apalagi di HP. Jadi untuk channelnya Hasna Family coba di perjelas lagi tulisannya tuh, diperbesar, dan juga kalau bisa pakai background jadi biar jelas. Kalau untuk judulnya udah oke, judulnya udah mengandung kata kunci juga ya, judulnya itu udah cukup menarik ya. Itu masukan saya untuk channelnya Hasna Family. Kita lanjut ke Rumah Ziza. Rumah Ziza Rumah Ziza ini yang mana nih? Rumah Ziza ini ya, 73 subscriber. Rumah Ziza, back foto profilnya warna bajunya warna biru ya. Oke ya, jadi gitu ya Bang ini Bang Hasna Family atau Kakak Hasna Family ya, untuk channelnya Hasna Family. Untuk judulnya udah lumayan oke, cukup menarik. Tinggal lagi di bagian thumbnailnya, perhatikan lagi di bagian tulisan thumbnailnya, jangan terlalu banyak, dan pastikan tulisannya itu jelas untuk dibaca. Bisa lihat tuh tulisan zona tutorial. Tadi saya juga baru upload tadi bagaimana cara membuat tulisan di thumbnail. Rumah Ziza ini channelnya tentang apa nih? Channel ini akan sharing kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Oke, ini berarti channelnya tentang vlog ibu rumah tangga dari 2 anak kembar. Wow, anaknya kembar ya. Jalan-jalan ke Tawangmangu 8 jam yang lalu masih upload. Halo Khalid Leo, terima kasih udah join. Ada yang mau ditanya-tanya, monggo silahkan tuliskan di kolom chatnya ya, kolom live streamingnya. Tuh. Kalau dilihat ini thumbnailnya channelnya Rumah Kak Ziza, itu ramai ya, kelihatannya tuh ramai, dan juga tulisannya terlalu banyak nih. Contohnya seperti ini nih, jalan-jalan ke alun-alun Wonogiri. Usahakan untuk tulisan ini yang nih, tulisan yang alun-alun ini nggak jelas banget nih, warna merah sama ada backgroundnya. Jadi usahakan untuk tulisannya jelas ya. Jadi thumbnail itu memang tulisannya harus jelas, dan hindari tulisan di pojok kanan bawah. Kenapa saya bilang hindari tulisan di pojok kanan bawah? Itu karena di bagian pojok kanan bawah ada durasi video kita. Jadi kalau kita membuat tulisan thumbnail di pojok kanan bawah itu nggak kelihatan, dia tertutup sama durasinya gitu. Joshi Gaming lagi baru upload Bang. Oke, jadi kita lihat.
Tuh, selanjutnya menangkap ayam pakai tali. Nah, ini unik juga ya, menangkap ayam pakai tali. Di sini sama. Tulisannya koreksi dari saya untuk thumbnailnya. Tulisannya itu masih nggak jelas. Nah, ini saya juga nggak bisa membaca tulisan di bagian thumbnail yang dikasih background. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, para member Zona Tutorial, memang kalau kita membuat thumbnail itu memang benar-benar usahakan memang thumbnail itu jelas. Thumbnail itu jelas, gambar backgroundnya jelas, dan juga tulisannya ya. Jadi tulisannya itu kalau udah dikasih background, usahakan backgroundnya itu juga berlawanan sama warna tulisannya gitu, biar bener-bener jelas. Bisa lihat di video-video Zona Tutorial. Jadi tadi kontennya siapa tadi, kontennya channelnya Rumah Ziza ya, channelnya Rumah Ziza itu kan vlog tuh. Kalau vlog itu berarti harus nampilin tuh, misalkan lagi di alun-alun, nah gambar alun-alunnya tuh harus diperjelas gitu. Kemudian tulisannya harus benar-benar jelas. Jadi untuk mendapatkan banyak viewers dan juga ya Bang Kalito Leo, nanti kita kepoin. Untuk mendapatkan banyak viewers dan juga banyak subscriber, itu gerbang utamanya ada di bagian thumbnail dan judulnya. Kalau judul kita sudah menarik, kemudian itu ada di bagian thumbnailnya. Jadi kalau judul kita menarik nih, tapi thumbnailnya tulisannya kurang jelas, sehingga orang juga susah untuk mengklik ya, orang kurang tertarik untuk mengklik. Kalau orang tidak mengklik ya kita tidak mendapatkan viewers gitu. Waalaikumsalam Bang Ari Landscape ya, terima kasih masih setia hadir di live-nya Zona Tutorial. Apa kabar Bang Ari? Bang Ari ini kalau nggak salah udah monetisasi ya, gimana kabar monetisasinya? Ya, jadi itu untuk teman-teman semuanya, thumbnail itu memang benar-benar penting ya. Jadi ini koreksi saya untuk channelnya Rumah Ziza, itu tulisannya diperjelas lagi. Seperti ini, jalan-jalan ke Tawan Camancu nih ya. Tuh. Tulisannya udah jelas tuh. Cuman di bawahnya juga kurang jelas. Yang ini satu hari yang lalu juga lumayan jelas nih tulisannya. Jadi coba cari tulisan yang bener-bener warnanya bisa kontras. Di samping kita ngasih tahu bentuk vlog kita gitu ya. Nih, jadi perbaiki lagi untuk thumbnailnya di bagian tulisan. Nih tulisannya kecil banget nih, nggak kelihatan, seperti penyiraman tanaman otomatis. Nah itu kan keren, judulnya udah bagus tuh, penyiraman tanaman otomatis. Solusi saat mudik. Nah ini kan jelas nih, solusi saat mudik itu jelas bagian tulisannya, thumbnailnya. Tapi di bawahnya itu ada tulisan yang nggak bisa kebaca ya, pakai komputer itu nggak kebaca. Daripada dia mengganggu, mendingan dia nggak usah dibuat ya, mendingan dia tidak usah dibuat. Jadi pastikan tulisan di thumbnail itu memang benar-benar jelas. Ini sama ya, rata-rata tulisannya masih belum jelas. Jadi PR dari Rumah Ziza ini perbaiki lagi bagian thumbnailnya, tulisannya diperjelas. Kemudian kita lanjut ke channelnya Joshi Gaming ya, Joshi Gaming. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar YouTube, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, di kolom live chatnya. Saya bakal koreksi thumbnailnya berurutan ya. Dari Kang Dava, terima kasih Kang Dava sudah hadir. Wah, selamat ya untuk Bang Ari Landscape ya, udah monetisasi, udah join di kelasnya Zona Tutorial, udah $10, tinggal nunggu $10. Nah ini untuk thumbnailnya udah ada perubahan ya. 1 jam yang lalu masih upload ya, Grand Chapter to Door. Sip, ternyata wah itu judulnya untuk Joshi ya, untuk Joshi Game. Oke nih judulnya ya, jadi di depannya udah lumayan oke, ada kata-kata ternyata ya, ternyata Granny. Nah itu keren judulnya. Sama nih untuk koreksinya, tulisannya coba diperjelas lagi. Tulisan itu gambar orangnya kurang besar, ini gambar orangnya besar nih. Contohnya kayak gini, ini bagus nih thumbnailnya yang Free Fire ini Solo yang 10 hari yang lalu nih, bagus nih, orangnya kelihatan jelas, wajahnya, ekspresinya, udah gitu ada tulisan juga apa nih, motor Cobra gitu. Nah ini thumbnail yang seperti ini tuh lumayan gitu,
Kan beda nih sama thumbnail video barunya. Untuk judulnya udah oke, cuman di thumbnail video baru itu justru tulisannya nggak jelas. Ternyata apa nih, saya juga nggak bisa baca nih, tulisan warna hijau ini nggak bisa baca. Main piano bisa baca, masak, nah itu. Jadi kalau bisa nih gambarnya jelas nih, seperti yang 10 hari yang lalu nih, bagus nih, ada ekspresinya, ada wajahnya. Ya rumah Jija ya, nggak apa-apa, modal HP, saya juga pakai modal HP. Nanti seiring waktunya belajar pasti nanti bakal bisa ya. Ya ini koreksi saya untuk channelnya Joshi Gaming. Pertama, subscribernya juga masih sedikit. Kenapa? Karena videonya masih sedikit juga. Videonya baru 9. Jadi tetap perbanyak upload video ya, perbanyak upload video, dan thumbnailnya diperbaiki. Thumbnailnya jangan terlalu ramai ya. Jangan terlalu ramai, pastikan thumbnail itu jelas. Kalau mau pakai wajah ya jelas, wajahnya seperti ini kan jelas nih, ada wajahnya. Bang, kalau kita mau bikin satu topik aja dari video-video yang saya buat, apa buat aja di channel pertama atau buat channel baru lagi? Buat channel pertama aja Bang, untuk Bang siapa nih, Khalid Leo. Jadi lebih bagus kita meneruskan channel utama kalau mau fokus di satu topik, karena kita udah punya subscriber, channel kita juga udah mulai dikenal sama YouTube-nya. Lebih bagus itu aja dilanjutin, tapi fokus di fokus di satu topik gitu. Kalau buat channel baru lagi, kita nyari subscriber lagi, kita ngulang dari nol lagi, dan itu berat banget. Tapi harus konsisten. Begitu kita pindah satu topik ya kita harus konsisten dong di topik tadi gitu. Jangan nanti udah fokus satu topik kemudian pindah lagi, campur-campur lagi gitu. Itu malah justru bisa ngerusak channelnya gitu. Ya itu untuk Joshi Gaming. Kemudian ada channelnya siapa lagi nih, Game Sport ya, Game Sport, Game Sport. Masih ada nggak nih? Masih ada nggak nih Game Sport nih, masih ada nggak? Masih hadir nggak? Oke, Bang Game Sport ya, masih ada. Oke, saya bakal kepoin thumbnailnya. Ya hadir. Oke Bang, aku baru 31 video. Kalau seminggu 2 kali upload nggak apa? Seminggu 2 kali nggak masalah sih sebenarnya, kalau bisa konsisten. Bang Kang Dava kalau bisa konsisten 2 kali seminggu itu lebih bagus. Kang Dava juga sama ya, PR-nya membuat video sebanyak mungkin dulu, karena channelnya masih baru ya, 30 itu masih sedikit. Saya dulu di zona tutorial itu udah 100-an video, baru terasa ada perkembangannya. Ya mudah-mudahan paham ya Joshi Game tentang thumbnailnya itu, mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke channelnya Gaming Sport. Subscribernya udah lumayan nih, udah 1000-an subscribernya Gaming Sport. Oh ya, nanti dikasih petunjuk ya video apa yang mau dilanjut jadi satu topik ya Bang. Oke, nanti kita kepoin ya buat Khalid Leo. Nanti coba saya kepoin. Oke, komunitasnya oke. Videonya game ya, gaming ya. 1 hari yang lalu masih upload.
ini terlalu banyak video short ya. Sebagai informasi untuk channelnya Ungamespot, Ungamespot itu kalau untuk video short itu jam tayangnya nggak dihitung. Modelnya bikin pusing. Iya Kang Dava kontennya mukbang ya. Jadi mukbang kan butuh beli makanan dulu ya. Bener. Nggak apa-apa sih, konsisten dua kali seminggu nggak apa-apa. Ya jadi Ungamespot ini kan ini kebanyakan video short itu sebaiknya video shortnya tuh dikurangi karena itu tidak masuk jam tayang ya, tidak masuk ke dalam jam tayang. Dan juga biasanya kalau ada video short yang viral nih, contohnya ada 1200, ada 1000, ada 1300, jadinya video-video yang ini, video-video yang reguler, video-video yang durasinya di atas 1 menit itu dia kurang berjalan. Kenapa dia kurang berjalan? Karena channelnya itu kebanyakan masuk dari feed short, masuk dari video-video short ini. Ini video shortnya lumayan nih, 2800, 1600 gitu. Makanya di sini dia satu hari upload itu cuma dapat 4 kali gitu. Padahal video shortnya lumayan banyak ya, ada 4000, ada 2000. Itu tadi. Jadi karena kebanyakan video shortnya di channelnya, justru sistem rekomendasinya itu lebih ke short. Jadinya video-video ini kurang. Video-video yang biasa ini yang 8 menit, yang 12 menit itu kurang susah untuk mendapatkan views karena dia tertutupi sama video-video short ini. Palingan keuntungan kita dari video short ini mendatangkan subscriber, palingan itu aja, banyak orang subscribe dari video short kita. Cuman kalau untuk jam tayang dan juga perkembangan channel itu biasanya terganggu ya, makanya dia jomplang banget tuh. 5 hari 9 kali ditonton, ini 8 hari 9 kali ditonton juga. Kalau untuk melihat thumbnailnya ini cuman tulisannya aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya lebih bagus nggak usah pakai tulisan, karena ini gambarnya kan udah terlalu ramai nih, warna dan warni ya, warna-warni udah banyak nih ya. Jadi kalau bisa itu polos aja, nggak usah kasih tulisan, karena tulisan ini juga kadang nggak kebaca juga sama penonton. Karena di thumbnail itu kan paling orang melihat thumbnail itu cuman 2 detik atau 5 detik aja, paling nonton cuman 2 detik atau 5 detik aja, nggak sempet orang baca tulisan di bagian thumbnailnya ini ya, nggak sempet orang baca. Dan apalagi judulnya terlalu panjang. Jadi untuk judulnya tuh oke, cuman di thumbnailnya itu kalau bisa nggak usah pakai tulisan, dipolosin aja. Nanti jangan lupa dicek juga di bagian retensi penontonnya. Jangan-jangan nih dari 12 menit itu retensi penontonnya hancur gitu ya. Nah, orang cuma nonton sebentar gitu. Sehingga kalau orang nonton sebentar ya video itu tidak direkomendasikan sama YouTube. Makanya viewersnya jauh. Satu hari cuma dapat 4 kali. Sementara video shortnya justru banyak banget ya. Video shortnya justru banyak banget, 2000, 4000 gitu. Jadi channelnya ini kurang berjalan karena dia lebih berjalan ke video shortnya. Jadi video short nggak boleh dihapus nggak bang? Ya kalau video short ini kalau udah monet ya lebih bagus di privasi aja kalau sudah monetisasi. Karena kalau tidak dikurangi ya kalau nggak dikurangi video shortnya itu channelnya bakal banyak masuk ke short aja. Viewersnya tuh dari short aja gitu. Jadinya orang paling subscribe aja tapi orang nggak mau nonton yang versi panjangnya, sehingga kurang berjalan nih video versi panjangnya itu. Kalaupun mau ngasih tulisan nih seperti ini bagus nih, Zilong Will nih. Ini yang 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu nih tulisannya bagus, tulisannya jelas dan kontras ya, tulisannya besar juga. Tapi kalau yang lain-lain, yang ini video-video baru ini justru tulisannya justru kurang terang, kurang jelas tulisannya gitu. Kalau bisa konsisten, kalau mau pakai kuningnya seperti ini, fontnya seperti ini, lebih bagus seperti ini aja fontnya gitu. Ya jadi kalau analisa saya nih, meskipun saya nggak buka analitiknya ya, analisa saya kenapa video-video panjangnya itu kurang jalan viewersnya, ini disebabkan karena video-video shortnya ini terlalu banyak yang viral, terlalu banyak yang dapat viewers. Ada 1000, ada 1000 rata-rata kan tuh. Jadi kebanyakan channelnya tuh ke bawah tuh, banyak banget tuh ke bawah, bahkan ada yang 20 ribuan. Jadi kalau dihapus juga sayang banget dihapus. Kenapa? Karena ini bisa jadi nanti bisa dapat bonus ya, bisa dapat bonus shot, bisa dapat bonus shot kalau kebanyakan video shot ini. Jadi saran saya dikurangi aja video shotnya.
Ya kalau untuk Kang Dava dihapus video shot nggak masalah sih. Kalau belum monetisasi kita hapus video shot itu nggak masalah. Karena video shot itu juga tidak menambah jam tayang, paling menambah subscriber. Jadi lebih bagus kita fokuskan di video panjang. Kalau video panjang kita viral, justru nanti video-video yang lain juga bakal direkomendasikan. Apalagi kalau temanya sama. Ini kan temanya tentang gaming nih. Temanya udah konsisten tentang gaming gitu. Jadi thumbnailnya kalau menurut saya ini ya, tulisannya nanti di perjelas lagi dan konsisten. Itu ya untuk Ungamespot. Mudah-mudahan paham ya yang saya sampaikan. Kemudian ada channelnya siapa lagi? Rohma Yusuf. Coba saya kepoin ya channelnya Rohma Yusuf. Ini ya channelnya Kak Rohma. Channelnya Kak Rohma Yusuf. Ngomong-ngomong nih, yang hadir labs malam hari ini dari mana aja nih? Dari kota mana aja? Boleh dong absen-absen dulu. Ya dihapus karena sedikit penontonnya. Ya itu tadi. Jadi kalau video shot itu udahlah sedikit penontonnya, lebih bagus nggak usah buat video shot gitu. Karena ya itu tadi paling dapat subscriber, jam tayangnya juga nggak bakal masuk ke syarat monetisasi. Oke, terima kasih ya buat Ungamespot udah join member zona. Nanti saya bakal koreksi channelnya, nanti ada waktu saya koreksi lagi. Cuman malam ini memang saya fokuskan koreksi di bagian thumbnail dan juga judul. Dari Nganjuk, terima kasih dari Nganjuk. Cuman itu aja sih PR-nya untuk Ungamespot, tulisannya kalau bisa konsisten dan besar gitu ya, dan jangan terlalu banyak. Dari Sulawesi Tenggara, jam berapa tuh di sana? Ungamespot dari Sulawesi itu sekarang jam berapa? Kalau di tempat saya masih jam setengah 10. Ya Kang Dava, nanti saya lihat ya. Kang Dava tadi hadirnya lumayan terlambat, jadi semuanya sesuai urutan. Saya mau kepoin dulu channelnya Rohma Yusuf. 250 subscriber. Kak Rohma Daily Vlog. Masukan saya pertama untuk Kak Rohma, lebih bagus di bagian bannernya ini fotonya samain aja sama foto profilnya. Karena foto profilnya lumayan bagus, disamain aja biar lebih keren. Daily Vlog IRT Kediri. Oh di Kediri. Membernya Zona Tutorial ada juga di Kediri. Itu channelnya Tata Aliza. Channel Tata Aliza tuh orang Kediri. Siapa tahu berdekatan bisa silaturahmi dan ngobrol-ngobrol tentang YouTube. Lempoh kena macet. Wow, lempoh ini kayaknya bahasa Jawa nih, lempoh. Oh beda 1 jam. Iya. Thanks banget ya. Dari Malaysia, Bang Ari. Terima kasih Bang Ari. Medan. Dari Medan, Kali Leo. Saya juga orang Medan. Delapan jam yang lalu masih upload ya, Daily Vlog IRT Kediri, Kak Rohma. Ban diapain ya? Daily Vlog Kediri, ban diapain ya? Nah, jadi kalau bisa warnanya, kalau untuk warna thumbnail vlog seperti ini, kan ini jatuhnya konten-konten apa nih, konten harian, konten vlog ya. Kalau bisa jangan menggunakan warna merah ya untuk Kak Rohma. Kenapa? Kalau menggunakan warna merah itu terkesan horor. Jadi kalau thumbnail horor itu biasanya warnanya merah. Jadi kalau bisa cari yang cerah. Nih kuning ini kan cerah nih. Konsisten, kalau mau kuning aja. Lempoh kena macet tuh bagus tuh. Vlog hari raya silaturahmi. Daily Vlog IRT Kediri. Parah perjalanan dari Pare Kediri. Oh di Pare ada kursus bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Ada channelnya Dapur Kreator itu lagi di Pare, dia lagi kursus. Untuk thumbnailnya kalau bisa jangan ditimpa-timpa. Ini contohnya untuk Kak Rohma. Ini kan thumbnailnya macet ya, macet.
perjalanan dari Pare ke Kediri itu macet. Nah, di sini udah gambar macetnya tuh udah bagus. Gambar mobil macet tuh udah bagus. Ada tulisan macet parah juga. Cuman ini yang mengganggu nih, ada gambar kotak kecil. Nah, itu justru mengganggu. Kalau bisa dihilangin aja. Seperti ini lebih bagus. Daily vlog IRT Kediri. Nah, rempongnya gitu ya. Nah, kelihatan orangnya juga jelas gitu. Ya, saya di Medan di Kalileo ya. Saya medannya di Kecamatan Marelan. Saya medannya di Kecamatan Marelan. Nih, contohnya vlog hari raya nih bagus thumbnailnya, orangnya jelas ya, tulisannya juga jelas gitu. Jadi tetap utamakan jelas gitu. Kalau ini ada vlog hari raya silaturahmi, ini ada Rohma Yusuf, tulisan Rohma Yusufnya juga nggak kelihatan. Iya, dapur kreator itu kemarin ngobrol bareng sama saya di Padang. Kebetulan dia lagi ada pelatihan di Padang, jadi saya ngobrol sama dia, ketemuan. Nih, ada juga nih vlog Idul Fitri mudik ke rumah bapak ya. Nah, ini pertama adalah gambarnya terlalu rame, gambarnya terlalu banyak. Kan ngomongin ke rumah bapak, nah berarti harusnya ada foto bapaknya gitu. Ada foto bapaknya di bagian thumbnailnya. Ya, Josie Gaming, terima kasih ya udah lihat video kolaborasinya. Nah, jadi tergantung dari Kak Rohmanya nih. Kalau mau buat thumbnail, bikin full aja, jangan ditimpa-timpa, atau dibagi dua seperti ini. Ada nih video 2 hari kedua di rumah sakit dekat Kediri. Nah, ini kan dibagi dua nih. Nah, lebih bagus dibagi dua seperti itu daripada yang ditimpa-timpa. Yang ditimpa itu yang seperti ini misalnya. Yang 3 hari yang lalu nih, yang macet parah ini kan ditimpa nih ada kotak kecil gitu. Itu kurang bagus. Lebih bagus full aja ya, full. Kalau untuk judulnya itu kalau mau pakai daily vlog IRT itu lebih bagus. Jadi konsisten di bagian judul daily vlog IRT, baru nanti di bagian belakangnya tinggal ditambahin kata-katanya lagi di mana gitu. Kak Romanya masih nyimak nggak nih? Kak Roma Yusufnya masih nyimak nggak? Kira-kira bisa ya dipahami? Jadi kalau untuk thumbnail keseharian, oke, masih nyimak ya. Jadi kalau untuk thumbnail keseharian itu biasanya thumbnailnya itu cukup kasih aja gambar yang jelas apa yang lagi kita lakuin. Kalau kita lagi macet-macetan di jalan, ya kita foto aja gambar macet itu. Jadi nggak usah ada ditimpa-timpa lagi atau terlalu banyak tulisan, nggak usah. Tulisan ini aja udah cukup, macet parah itu udah cukup. Kalau kita lagi di rumah sakit, ya siapa yang sakit kita bisa selfie aja di bagian ruangan rumah sakitnya gitu. Atau kalau mau dibagi dua, bisa dibagi dua. Jadi biar gambar thumbnail tuh jelas dan tidak terlalu ramai. Itu ya untuk Kak Roma, mudah-mudahan bisa dipahami. Oh, kita dekat ya Bang Khalid Leo. Berarti Bang Khalid Leo tahu ya Kecamatan Medan Marelan, terjun. Tahu ya? Kampung halaman saya Medan. Oke, kita lanjut ke channelnya Kang Dava. Saya lihat dulu channelnya Kang Dava nih makan apa nih. Kang Dava baru upload 2 hari yang lalu ya. Buat teman-teman tadi saya mau tanya dulu nih, tadi ikut live streaming ini dapat notifikasi atau dari menu komunitas zona tutorial? Soalnya tadi saya posting ulang. Live streamingnya itu saya posting ulang tadi. Ya gitu ya Kak Roma Yusuf, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bagikan, koreksi thumbnail dan judulnya. Jadi saya tadi dua kali posting ya. Pertama saya posting yang kemarin yang pakai style pengingat. Kemudian karena tadi nggak ada yang join, nggak ada yang masuk live streamingnya, saya posting ulang di menu langganan komunitasnya gitu. Baru banyak dari teman-teman yang masuk.
Ya jadi kalau live streaming khusus member ini kan hanya member nih yang bisa ikutan gitu ya, karena member yang membayar gitu ya. Ya tuh Joshi Gaming tadi udah kelihatan tadi tuh, dia masuk dari mulai saya live streaming tadi tuh, dari mulai saya diam-diam aja sampai dia ikutan ya. Terima kasih Joshi Gaming. Tahu ya Bang Kolet Liot, tahu berarti terjunnya. Wah, kapan-kapan tuh bisa kita silaturahmi ya. Kapan saya pulang kampung ke Medan ya, Medan. Dapat notifikasi. Oh, jadi rata-rata dapat notifikasi ya. Berarti gitu ya. Berarti saya kalau live streaming saya harus posting ulang aja gitu ya. Karena kalau saya posting ulang rata-rata dapat notifikasi ya, daripada saya jadwalkan live streamingnya. Oke, kita lanjut ke channelnya Kang Dava. Halo guys, selamat datang lagi kembali di channel Kang Dava. Kang Dava bannernya masih belum masih belum diperbaiki kayaknya ya Kang Dava. ...590 subscriber, lumayan nih. Nah ini kan udah mulai konsisten nih tulisannya, warnanya kuning-kuning gini ya. Tuh warnanya kuning-kuning dan udah ada ekspresinya nih, makan ketupat lebaran dan rendang daging. Sama ya, berarti Kang Dava udah mulai ada perbaikan nih, thumbnailnya udah mulai bagus nih, sesuai dengan masukan saya yang review kemarin nih, bahwa ekspresi itu penting. Nah di sini saya lihat udah ada nih ekspresinya lagi makan gitu ya, ekspresi lagi makan, dan gambar dari yang dimakan itu juga udah terlihat jelas. Udah mulai ada perbaikan nih, bagus nih Kang Dava. Sama seperti makan donat terbanyak. Kalau bisa judulnya tuh jangan polos-polos banget Kang Dava. Misalkan makan donat terbanyak nih, jadi bisa buat judul luar biasa makan donat terbanyak tahun ini, misalkan seperti itu. Atau baru kali ini makan donat terbanyak itu. Atau buat lagi kata-kata menarik yang lainnya, apa misalkan satu hari habis makan donat 20 buah, misalkan seperti itu. Jadi judulnya tuh jangan polos-polos banget nih, judulnya makan jajanan Indomaret, makan donat terbanyak, itu judulnya terlalu polos. Memang itu mengandung kata kunci, tapi judul video kita itu bukan hanya mengandung kata kunci aja, tapi harus ada kata-kata yang menarik untuk video kita itu gitu. Nih makan nastarnya kan kata kunci nih. Ada kalau orang nyari di sini di YouTube tuh mungkin ada makan nastar. Ada kan? Makan nastar saat hamil. Makan nastar saat diet. Ada kan orang mencari makan nastar, tapi itu judulnya terlalu polos, sehingga kalau judul kita terlalu polos, ketika video kita tuh lewat di beranda HP para subscriber kita atau penonton kita, mereka tuh mengabaikan makan nastar makan apa sih kan gitu. Makanya harus lebih bisa lagi mengolah judul yang menarik. Ini video barunya makan cilor tuh apa cilor? Makan cilor kipas 50 tusuk. Nah, ini kan lumayan nih. Ya, udah lumayan bagus nih daripada yang ini makan donat terbanyak makan nastar. Cuman di sini judulnya udah bagus, makan cilor kipas 50 tusuk bikin ngiler, misalkan seperti itu. Ada tambahan belakangnya tuh. Makan cilor kipas 50 tusuk bikin ngiler. Jadi harus bisa nih judulnya Kang Dava. Kang Dava harus judulnya tuh harus bisa berangan-angan gitu ya. Makan cilor kipas, coba kita cari di YouTube. Makan cilor kipas. Cilor tuh apa ya? Saya juga baru tahu. Tuh. Jadi kata kuncinya tuh udah dapet. Ya. Kata kuncinya tuh udah dapet sampai dia bisa dapet peringkat pertama nih, makan cilor kipas nih. Sesuai kan judulnya, makan cilor kipas. 2 hari yang lalu punya Kang Dava nomor 1 nih. Di halaman beranda tuh nomor 1. Karena dia mengandung kata kunci dan kata kuncinya itu di awal judul, sehingga dia ketemu videonya. Cuman di sini katanya itu masih kurang menarik. Nih.
bentuknya unik nih, ada juga yang buat nih bentuknya unik demi tampil beda, amazing. Jadi judulnya ini kalau bisa mengandung kata kunci dan juga menarik. Contohnya nih, makan cilor kipas 50 tusuk bikin ngiler atau bikin ketagihan, atau makan cilor kipas 50 tusuk habisnya berapa gitu. Pokoknya harus pandai merangkai kata-kata di judulnya. Tulisannya diganti dengan ikon YouTube. Thumbnail udah aku rubah, tulisan YouTube-nya aku ganti ikon YouTube. Oh, di banner ya, sip, udah dirubah ya. Oh, kemarin tulisannya YouTube ya, tulisan YouTube ya, sekarang udah ikon apanya. Oke, sip. Nah ini, jadi judulnya udah lumayan panjang nih untuk Kang Dava. Mukbang cilor 50 tusuk nih, sama seperti masukan saya kemarin, kalau bisa jangan mengulang kata-kata yang sama dengan judul. Kan di judulnya udah ada nih, makan cilor kipas 50 tusuk. Itu kalau bisa jangan diulang lagi di bagian thumbnailnya. Seharusnya di bagian thumbnail itu bisa dirubah dengan kata-kata yang lain lagi gitu. Misalkan murah meriah gitu, murah meriah 50 tusuk gitu. Dan di sini justru cilornya kurang besar gambarnya ya. Tuh, harusnya gini aja bagus nih ya. Cilornya itu lagi dimasukin kemana tuh, ke telur atau kemana itu bagus untuk thumbnail tuh, gambarnya jelas juga, daripada thumbnail seperti ini terlalu ramai, ada orangnya juga ramai, justru cilornya itu nggak kelihatan. Jadi untuk kita semua, untuk ketika membuat thumbnail itu memang harus benar-benar apa yang kita jual di thumbnail, apa yang kita tonjolkan. Kalau kita lagi ngomongin cilor ya berarti cilornya itu diperbesar gitu ya, kita lagi makan apa diperbesar. Paham ya, mungkin paham ya Kang Dava, mudah-mudahan paham nih yang saya maksud nih. Nanti bisa diperbaiki lagi nih thumbnail untuk video barunya 2 hari yang lalu, ini bisa diperbaiki lagi. Gambar cilornya itu diperbesar, dijelasin lagi gambar cilornya, sama kayak yang 6 hari lalu ini kan lumayan